Baik, selamat malam teman-teman. Kita akan belajar kembali ya dengan ilmu yang baru. Baik, kita akan mulai persentase eh, saham yang akan kita bahas pada hari ini. Kita mulai dari IKN ya. Baik, teman-teman. Ini dia lokasi IKN ya. Lokasi IKN tepatnya di Penajam Pasir Utara ya di sebelah sini. Di luasnya itu kira-kira ini ya. 3 point ini akan menjadi lokasi IKN. Jadi kalau dilihat lebih luas ya dibandingkan dengan kota Jakarta. Baik, sekarang bagaimana dengan pergerakan harga BUMN karya pada hari ini ya. Oke, kita lihat mulai dari PTPP itu naik hari ini lumayan kenceng ya ke 645 ya. Dia pernah menyentuh harga tertingginya di sekitar 4 ribuan ya, 4.560 bahkan mungkin lebih ya pada Agustus 2016. Jadi 2 tahun setelah Jokowi dilantik. Padahal kontrak tertingginya bukan di 2016, di 2018 ya kontrak tertingginya. Kemudian kita masuk ke emiten kedua BUMN Karya yaitu Adikarya. Mana ini Adikarya? Oke, aduh lama banget nih. Adikarya dulu, aku masih PTPP. Adikarya, oke. Tuh, kenapa ini? Stop ya? Belum muncul. Oke, kita beralih ke temannya dulu, Wika. Masih buffering. Ini Telkomsel bangsat juga nih. Iya. Tuh, buffering ya. Tuh, begini. Baik, nah ini dia. Jadi Wika juga naiknya lumayan ya, apa nggak sekenceng Adi dan PTPP pada hari ini. Jadi kalau kita lihat dia bertengker di 515 pernah menyentuh angka tertingginya di level berapa nih? Ya, 3.500 ya. Jalur 960 ya lebih rendah daripada PTTP. Ini terjadi pada tahun berapa nih? Ya, tahun 2014. Ya ketika Jokowi setelah langsung dilantik langsung naik nih saham gila. Ya, jadi kalau nggak salah Oktober itu pelantikan Jokowi, ini sahamnya udah naik ya. Oh, sebentar. Saya mau sedikit recover ya dulu. Jadi sebelum Jokowi dilantik itu dia gubernur dan gubernur Jokowi punya prospek yaitu proyek MRT dari Lebak Bulus sampai Tamrin serta busway itu kalau salah dari Ciledug sampai ke Blok M Menara Bank Mega ya. Jadi sebenarnya Wika itu paling terdampak ketika Jokowi mengutarakan bahwa dia akan membangun infrastruktur di ibu kota pada saat dia gubernur. Jadi kenaikannya itu ketika Jokowi menang jadi gubernur, ya, bukan pada saat dia jadi presiden. Jadi Wika itu naik ketika 2000 apa ya? 2014 dikurang ya. 2014 ya 2010 ya 2010 jadi 2012 itu 2 tahun setelah Jokowi dilantik Wika naik kencang dilanjut dengan Jokowi dilantik
menjadi presiden dan janji Jokowi kan memang pembangunan bandara, tol dan infrastruktur lainnya ya naik terus dan turun setelah yang pertama efek Covid, yang kedua gonjangan Covid gelombang kedua, ya yang ketiga tidak kestabilan politik. Nah, bagaimana prospeknya di tahun politik 2024? Ini sangat menarik teman-teman. Karena ada proyek, mega proyek yang besarannya itu sangat besar ya. Untuk IKN itu sekitar 20% dari 800 triliun. Oke, kita balik tadi ke Adi. Ke Adi, teman-teman bisa lihat ya. Tadi pernah bertengker di 3050 pada tahun berapa ya? Ya sama juga dengan ketika Jokowi dilantik ya. Iya. Jadi Pak Gubernur kita ini kalau nggak salah proyeknya salah satunya di Semanggi dan tol banyak ya. Oke. Jadi Adi sempat turun ke 2013, namun ketika Jokowi dilantik kembali dia naik lebih agresif ya, kembali ke 3000. Dan kontraknya itu kalau kita lihat Adi itu sebentar ya. Screen aja ya. Beda. Oke, kita share screen aja. Nah, kalau kita lihat eh, yang pertama dari Wika. Wika ya, teman-teman bisa lihat ya Wika ya. Saya kasih Wika untuknya kontraknya itu naik ya ketika ini sudah selesai semua pesta komoditas dan komoditas ini sini lagi diblokir bersama dengan CPO oleh Eropa dan Barat ya. Ya itulah Amerika ya. Jadi teman-teman kalau yang pegang komoditi bisa naik sih di summer, tapi nggak sekencang ketika perang Ukraina dimulai ya. Oke, karena energinya Prancis sudah aktifin pembangkit tenaga nuklir dan Jerman juga sudah punya kontrak baru dengan Uni Emirat Arab tentang penyediaan gas. Jadi yang kalau pegang energi nggak usah terlalu berharap akan naik lagi kencang. Ingat pesta itu hanya sekali ya dan nggak akan berulang kali. Kalau akan berulang kali itu waktunya temponya agak lama teman-teman. Oke, baik ke Wika. Kalau kita lihat ini kontraknya naik teman-teman. Jadi setelah dia ketimpa tangga ya akibat utang semen, besi dan pembayaran dari beberapa obligasi, kupon obligasi, Wika ya belum lagi laporan manipulasi, kontraknya juga makin kecil. Ya, teman-teman bisa lihat kontraknya di sini 6,1 triliun, harga wajarnya 1.391 ya bisa dibilang 1.400 ya. UTP target di 2024 ini sangat tinggi 3.200. Kenapa? Karena bandar itu kalau dia angkat, misalnya ini 600 harganya ya, atau 500. Kalau diangkat ke 1.000 dia belum untung teman-teman. Bandar itu selalu angkat ke harga 3 kali, 6 kali, 3 sampai 6 kali. Ini pernah kejadian saya lihat di Antam. Antam dulu pernah bertengker di harga 600 ketika harga emas dan kasus emas dia dulu sama Tolong Merapi Surabaya dan nikelnya belum terlalu dilirik ya. Jadi kalau laba bersihnya itu di atas 1 triliun kalau salah, cuma laba kotornya pendapatannya 12 triliun ya, untuk Antam dulu. Saya masih ingat Antam itu harganya 600 perak. Pernah ke 3.400 dan sekarang bertengker di harga 2.000. Jadi sektor yang paling ideal adalah sebenarnya konstruksi, semen, dan satu lagi properti. Makanya saya kurang setuju ketika ada orang yang bilang semen akan naik, tapi konstruksi nggak naik, nggak masuk akal. Ini konstruksi beli semennya dari mana? Nggak nyambung. Oke, baik. Ini prediksi laba ya. Kalau dari tabel ini datanya dari saya dapat dari Advis Bank. Ya, oke. Jadi net profitnya pertumbuhan laba dari
Wika naik kenceng ya, 2019 hampir menyentuh 2,3 triliun dan ambles ya, ambles sampai minus utang ya, minus utang, kemudian lagi ya, bentar ya. Oke, minus utang, kemudian teman-teman bisa lihat ya, minus utang. Oke, jadi saya melihat pertumbuhan labanya mungkin kecil, mungkin 100 di atas, hampir di bawah lah ya, di bawah 300 miliar, karena ini masih ada satu utangnya sudah hampir menyentuh DER-nya bank tersebut. Ya, Bank Mandiri itu kan DER-nya hampir di atas 500%. Ya, jadi kalau sektor konstruksi utangnya udah hampir menyentuh 500%, itu hati-hati dalam apa ya, merah ya, merah. Oke, baik, itu untuk Wika. Kemudian disusul dengan Adi. Ada yang menarik, Adi kenceng banget ya. Karena satu, dia dapat pembayaran 1 triliun dari proyek MRT, ya LRT dan MRT ya. Oke, kalau Adi, kita lihat ada pertumbuhan laba walaupun kecil ya. Oke, dengan pembayaran 1 triliun ya nggak mungkin labanya segini lagi ya, puluhan miliar, pasti udah ratusan. Kemudian kontraknya naik diikuti dengan kontrak di luar negeri. Oke, teman-teman, kalau kontrak di luar negeri itu lebih enak dibandingkan kontrak dalam negeri. Karena kalau kontrak dalam negeri ini kan pemegang saham seri A-nya kan pemerintah nih. Jadi labanya ini yang 14 triliun nggak saya campur dengan luar negeri. Kenapa? Kalau yang ini udah langsung plek ya, bersih masuk ke rekening Adi. Kalau yang ini, waduh, banyak nih potongannya nih. Nah, penugasan. Ya, jadi sebenarnya BUMN itu lebih leluasa kalau proyeknya itu proyek apa ya? Proyek swasta, bukan proyek negeri. Oke, dan harga wajarnya boleh teman-teman lihat di sini, 1.500, sesuai dengan pertemuan di hotel eh, Grand Andika ya, Grand Andika di Jaksel. Dan di 2004, kalau misalnya ya paslon yang setuju dengan proyek IKN jalan, pasti ini akan bertengkar di 3.300 untuk Adi. Oke, itu untuk Adi. Kemudian kita masuk ke PTPP. PTPP harganya sekarang, waduh, ini belum diganti ya, sorry. Harga PTPP hari ini 645. Oke. Nah, harga wajarnya di 1.790. Kontraknya ini dia. Ini proyeknya di luar negeri dan ini proyeknya dalam negeri. DER-nya juga masih aman. Belum ambang batas ya. Coba teman-teman lihat. DER-nya belum nyentuh 400% ya. DER ADI, DER-nya PTPP yang udah kelewat itu udah mau deket 500%, ini Wika, bahaya nih. Jadi teman-teman kalau lihat utang dari sektor konstruksi kok gede-gede banget, ya wajar menurut saya. Karena satu, dia ngutang bahan, ya pikirlah 100% nih utangnya ya. Itu belum bunga pinjaman dari bank. Bunga pinjaman dari bank itu bisa 30-60% bunganya. Dalam tempo misalnya 15 tahun, 20 tahun, 5 tahun. Ya, ya kecuali kalau langsung dibayar setahun mungkin kecil. Tapi kalau misalnya temponya 3 tahun aja udah 36%. Oke, itu dia. Karena uang yang dipinjam itu triliunan, bahkan ya triliunan ya. Oke, itu pengalaman nih. Jadi teman-teman, saya sarankan hold aja nih. Jadi jangan trading, sayang. Sayang uang kamu, sayang pemikiran kamu, sayang waktu kamu. Trading kan uang receh ya. Oke, kenapa sektor ini primadona? Mungkin kalau kita lihat BSDE
atau apa tuh yang digembar-gemborkan para influencer. BSD oke sih, ke 2000-an mungkin saya masih percaya nih, BSD Bumi Serpong. Oke, mungkin dia akan naik ke level 2000-an. Ini deh, 2100 dah, 2000-an. Karena ini eh, sekarang lagi gencar-gencarnya orang investasi menambah aset ya, terutama pengusaha-pengusaha batu bara dan mineral bingung uangnya mau kemana. Karena ekspansi juga agak terkendala dengan penjualan ya. Kalau penjualannya kan nggak bebas sekali barang bahan mentah. Oke, itu dia untuk properti. Kemudian untuk sektor properti tapi bidang kawasan industri misalnya BES. BES ini sudah naik kenceng. Jadi teman-teman, BES ini dia. Udah agak terlambat kita masuk. Saya ya. Dan labanya juga kecil. Paling 450 miliar. 450 miliar itu kecil menurut saya ya. Itu laba katanya sih. Dan ke depan BES ini kan nggak ekspansi keluar daerah, hanya di Bekasi aja. Beda dengan SSIA ya. Oke, mungkin ya ke targetnya kembali ke harga awal 400 atau 500 ya masih oke. Cuman target saya kan naiknya, atau juga volumenya kecil ya. Kalau dari cat memang oke, dia udah naik kencang. Kalau teman-teman beli dari 140, hold aja dulu. Mungkin dia bikin cat bosan dulu nanti baru naik ke 300. Menurut saya ya, untuk best. Cuman kalau kita masuk sekarang, untungnya nggak sampai 100%. Oke, beda sama kalau sektor konstruksi tadi sama kalau sektor properti ya, BSD. Oke, itu aja untuk pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman, semoga bermanfaat infonya.